bisa merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mohon kesediaan satu orang peserta didik untuk berdoa. Oke, silakan doain. Belajar hadirat doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk hari ini saya mau mengecek dulu kehadiran peserta didik. Mana ketua kelas? Abel. Saya tanya ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Satu ya. Oh iya, Rizky. Kira-kira kenapa Rizky tidak hadir hari ini? Ada alasan sakit atau apa? Oh izin ya. Baik. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya minta semuanya untuk berdiri dulu. Untuk Sahrudin ya.
pendek tapi berdasarkan media gambar seri. Ya. Nanti adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini dilihat ya kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar 4.6. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk membacakan kompetensi dasar ini? Ya, silakan. Kompetensi dasar 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, terima kasih Yuli. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini ya. Jadi mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek. Sekarang kita lanjut pada bagian tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam setiap kegiatan pembelajaran itu pasti ada tujuan ya. Kita tidak lepas dari tujuan. Nah, kira-kira ada yang bisa lagi untuk membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Saya. Ya, silakan Mbak Fira. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan gambar seri dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Peserta didik mampu menulis gagasan dalam bentuk kerangka cerita pendek berdasarkan gambar seri dengan cepat dan penuh kesan. Baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, di mana kalian itu akan melakukan pengamatan terhadap gambar seri yang akan saya tayangkan. Kemudian kalian akan mempunyai gagasan, tapi masih dalam bentuk kerangka teks cerita pendek, belum cerita pendek yang secara utuh. Nanti kita lihat bagaimana gambar seri yang akan nantinya kalian buat dalam bentuk kerangka. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kriteria penilaian. Jadi adik-adik, perhatikan di sini ya. Di setiap akhir pembelajaran itu yang paling penting adalah penilaian atau evaluasi. Bagaimana kalian bisa menghasilkan satu nilai yang sangat bagus pada akhir pembelajaran. Nah, adapun penilaian yang saya ambil di sini ada dua. Yang pertama, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya fokus pada 4. Yang pertama ada religius, kedua ada disiplin, ketiga tanggung jawab dan kerjasama. Nah, untuk religius nanti itu saya amati pada saat kalian berdoa tadi. Ada saya lihat tadi memang kata-kata sudah lengkap ya berdoa dalam keadaan khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian disiplin ini nantinya pada saat kalian mengerjakan tugas, kalian harus disiplin waktu. Misalnya kita buat kesepakatan tugas pada jam sekitar 20 menit. Nah, pas waktu sudah menunjukkan sekitar 20 menit, tugasnya harus sudah selesai. Tidak boleh ada yang belum selesai. Sudah kemudian ketiga tanggung jawab. Tanggung jawab artinya kalian disiapkan nanti akan dibentuk 3 kelompok. Nah, sikap yang saya nilai yakni tanggung jawab, bagaimana kalian mampu bertanggung jawab pada kelompok masing-masing untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Bagaimana kalian punya jiwa kerjasama atau jiwa korsa pada saat menyelesaikan tugas. Misalnya untuk gambar 1 nanti dibagi untuk kira-kira siapa yang bisa. Kemudian gambar 2 siapa lagi. Artinya semuanya harus bekerja sama ya berarti. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Kita lanjut pada penilaian keterampilan. Nah, ini pada penilaian keterampilan yang dinilai di sini adalah bagaimana kalian mampu menulis gagasan dalam bentuk kerangka cerita pendek. Ada 2 penilaian untuk keterampilan. Yang pertama, saya lihat kesesuaian gambar seri dengan tulisan yang ada pada kedua. Yang kedua, bagaimana kalian mampu menggunakan ejaan yang baik. Ejaan saya fokus pada 2 lagi ya. Yang pertama tanda baca dan huruf kapital. Masih ingat kan bagaimana penempatan huruf kapital? Ya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik. Sekarang kita masuk di sini. Ada yang bisa baca ini kira-kira?
Ada. Manfaat pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama itu merangsang imajinasi dan kreativitas. Nah, dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian mampu merangsang jiwa kreativitas. Kalian bisa mampu menuliskan tulisan-tulisan yang kreatif ya. Kemudian yang kedua, mendorong tingkat pengembangan diri ya. Tentunya memang seperti itu karena dari menulis kerangka teks cerita pendek itu akan membuat diri kita lebih berkembang, punya kapasitas kita dalam menulis akan jadi berkembang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengembangan bahasa dan komunikasi. Ini juga yang paling penting ya dalam menulis cerpen karena yang akan dilihat adalah penggunaan bahasa. Yang saya sebutkan tadi itu ada ejaan, tanda baca, ada meningkatkan pengembangan bahasa dan komunikasi. Yang terakhir, ini meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ketika kalian sudah mampu membuat satu teks kerangka teks cerita pendek, kalian akan mampu percaya diri. Artinya, ini loh tulisan saya mampu loh membuat teks cerita pendek, begitu kan? Kalian bisa membanggakan diri dengan menunjukkan tulisan kalian untuk adik-adik, misalnya adik kelas 7, kelas 8, ini tulisan saya. Begitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalian akan menjadi penulis-penulis hebat ya. Misalnya ada penulis, misalnya Tole, misalnya ya. Tole bisa menjadi penulis cerpen yang hebat di masa depan. Kemudian ada Adel bisa menjadi penulis cerpen yang hebat di masa depan ya. Jadi harus semangat belajar ini. Semangat kan? Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada bagian ini ya. Perhatikan ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang ada di sini? Apakah ini menarik atau tidak? Menarik atau tidak? Menarik ya. Kira-kira apa yang tergambar dalam gambar ini? Apa sih? Apa yang ada dalam gambar ini sebenarnya? Ada yang bisa? Apa? Ini gambar tentang seorang anak yang memecahkan akuarium ya, akuarium ini dari di rumahnya. Nah, kira-kira dari gambar ini bisa dibuat kerangka teks cerita pendek tidak? Bisa ya? Bisa. Karena ini dari gambar 1 sampai gambar 4 ini adalah ini berkaitan. Ini bisa saja peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, peristiwa 4. Kalian tinggal menentukan tokohnya, nama tokoh siapa, apa yang terjadi, tentang apa, ya seperti itu. Ini pada contoh bagaimana itu gambar seri. Oke, sekarang kita masuk di bagian ini. Ini adalah materi yang paling penting yang akan kita bahas untuk hari ini. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk membacakan materi ini? Persilakan. Oke. Materi pembelajaran yang ke-1 yaitu gagasan dan gambar seri kerangka, langkah-langkah menulis kerangka, dan teks cerita pendek. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama ada gagasan, kedua ada gambar seri, ketiga ada kerangka, keempat langkah-langkah menulis kerangka teks cerita pendek. Kita lihat. Kira-kira ada yang tahu apa itu sih sebenarnya gagasan? Apa itu gagasan? Apa yang Anda ketahui tentang gagasan? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lihat bersama-sama. Nah, ada lagi yang bisa membantu saya untuk membacakan apa itu gagasan? Silakan. Kira. Oh, Yuli. Oke, silakan. Gagasan seperti halnya ide memiliki arti asal dari pemikiran. Secara umum, gagasan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran, pengusulan, kemauan, serta harapan yang kemudian disampaikan atau diterjemahkan. Oke, bagus sekali. Jadi, itu adalah pengertian dari gagasan. Gagasan itu sama halnya dengan ide.
apa yang ada dalam pikiran kita, itu adalah gagasan. Jadi nanti sebentar kalian memang menulis gagasan berdasarkan gambar yang kalian lihat. Oh ini ternyata gambar ini peristiwanya begini. Nah itu yang maksud dari gagasan. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yakni tentang gambar seri. Kita tahu kan gambar seri yang tadi saya sudah perlihatkan, itu gambar yang berurut dari 1 sampai selanjutnya. Nah, kita lihat dulu ini apa sih sebenarnya gambar seri. Ada yang bisa lagi menjelaskan atau membacakan istilahnya? Ya, silakan Mufira. Gambar seri adalah urutan gambar yang mengikuti suatu percakapan dalam hal menerjemahkan arti yang terdapat pada gambar. Ya. Maksud dari gambar seri adalah gambar yang berurut ya, yang berurut dan mengandung peristiwa di setiap gambar yang ada. Itu pengertian dari gambar seri. Nanti sebentar kita lihat yang bagaimana itu gambar seri ya. Lanjut pada materi yang ketiga. Nah, ini kerangka itu apa sih? Apa itu kerangka? Ada yang pernah dengar kerangka itu sebenarnya apa? Ada? Ada. Ya, kita lihat sama-sama karena ini mungkin hal yang baru buat kalian ya. Nah, menurut KBBI, kerangka itu merupakan garis besar atau rancangan. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau kalian membangun sebuah rumah atau sebuah gedung, tidak mungkin kan dia langsung jadi satu buah rumah kan? Ya. Dari fondasi. Fondasi dulu kan untuk membangun sebuah rumah ini. Kemudian setelah fondasi, apa yang kedua? Apa? Penyangga atau tiang-tiang ya? Penyangga rumah. Nah, setelah penyangga kira-kira apa? Atap. Ya, maksudnya bahannya itu seng. Tapi istilahnya itu atap maksudnya. Oke, bagus sekali ya. Setelah atap, apa lagi? Apa lagi? Nah, dinding, lantai ya. Nah, yang saya sebutkan itu dari fondasi, kemudian penyangga, atap, kemudian ada lantai dan dinding, itu merupakan kerangka sebuah bangunan. Nah, begitu juga dalam teks jangka pendek. Kita sebentar membuat kerangka, artinya kita buat dulu bagian-bagian penting. Misalnya dalam teks jangka pendek kan ada tema, kemudian ada tokoh, ada latar, ya yang sudah kita bahas. Kemudian penumpukan sama amalan. Nah, ini yang nantinya disebut dengan kerangka. Oke, terakhir. Materi terakhir ini. Saya minta satu orang dulu yang pria yang bisa membacakan ini. Ada. Bagaimana sih langkah-langkah menulis gagasan dalam bentuk kerangka teks cerita pendek berdasarkan gambar seri? Pertama apa, Abel? Observasi. Oke, yang kedua? Oke, yang ketiga? Ya, yang keempat? Watak tokoh atau penokohan. Yang kelima? Ya, yang keenam? Ya, penentuan amanat. Jadi ini adalah langkah-langkah menulis gagasan dalam bentuk kerangka. Yang pertama yang dilakukan adalah observasi gambar seri. Nanti sebentar ada gambar seri, kalian bisa mengobservasi, artinya bisa mengamati gambar seri yang ada. Kira-kira peristiwa apa yang akan terjadi. Setelah diobservasi, kalian bisa menentukan, oh ini temanya tentang, misalnya tentang persahabatan. Kemudian setelah tema kita bisa menentukan, kalian bisa menentukan tokoh. Misalnya nama tokohnya ada Soleh misalnya ya. Kemudian ada Abel, ada Fadli, ada Mangfira dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk penokohannya misalnya tokoh kita tentukan Soleh misalnya. Nah, Soleh itu kira-kira wataknya seperti apa dalam cerita itu? Bisa kita tuliskan, Soleh merupakan seorang anak yang berbakti pada kedua orang tua, misalnya seperti itu. Ya, jadi wataknya itu berbeda-beda dalam tokoh. Dalam konflik ini artinya masalah yang timbul dalam cerpen. Nanti ini disesuaikan dengan gambar seri.
Kira-kira masalah apa yang terjadi? Kemudian yang terakhir adalah amanat. Ini yang paling penting dalam penulisan teks LKPD. Kenapa? Karena dalam sebuah tulisan itu kalau tidak ada pesan atau amanat, tentu akan sia-sia. Itu yang kita bisa petik dari sebuah tulisannya, baik cerpen maupun novel. Pesan ini yang paling penting kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Mas Messi, ada pertanyaan? Ya. Sudah paham ya? Ya. Oke, kalau sudah paham, saya mau bentuk kalian jadi 3 kelompok dulu ya. Jadi caranya berhitung dari 1 sampai 3. Yang kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Ya, jadi hitungannya dari sini. Dari Yulian, silakan berhitung dari 1, 2, 1, 2, 1. Oke, yang kelompok 1 silakan disesuaikan sebelah sini. Kelompok 1, kelompok ini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Sudah siap? Siap. Kurang semangat. Sudah siap? Siap. Sampai apa sih komunikasi? Oke, sekarang tugas kalian setelah teman kelompok, saya akan membagikan LKPD ya untuk kalian kerjakan. Jadi ini untuk mana satu? Kelompok 1 LKPD-nya ini saya sesuaikan dengan jumlah kelompok. Nanti dibagikan ya. Kelompok 2 juga bagikan ya lembar itu. Kemudian kelompok 3. Ini yang nasinya untuk pemaparan ya. Oke, sudah dipegang masing-masing. Bagikan dulu yang kelompok 3 ini. Usahakan semuanya dapat ya. Ini yang ini nanti ditulis pada saat menyediakan. Oke, jadi perhatikan ya. Sekarang yang kerjakan adalah perhatikan di sini. Ini gambar seri untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 ini. Jadi dilihat ini ada 6 gambar seri ya yang sudah ada. Silakan dilihat, kemudian di bagian LKPD itu ditulis, di situ ada gambar 1. Kira-kira gagasannya apa? Apa kejadian yang terjadi di gambar 1 itu? Tentunya dilihat juga ada tokohnya, misalnya ada di sini ada nenek kan. Silakan kalian tentukan nama tokohnya siapa, wataknya bagaimana, latarnya di mana, sampai pada amanat ya. Tentunya dari gambar 1 sampai 6. Untuk kelompok 2 perhatikan. Ini kelompok 2. Sudah ada juga di situ ya. Kelompok 2 ini gambarnya juga sama dari kelompok gambar 1 sampai 6. Silakan ditulis berdasarkan gambar 1 sampai 6. Jangan lupa yang tadi ya, dari tema, tokoh dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kelompok 3. Ini juga sudah ada. Silakan ditulis apa gambar 1, kejadian apa sampai gambar 6. Oke, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang tidak jelas? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita bisa mulai untuk kegiatan menulis. Bisa ya? Ya. Bisa. Saya kasih waktu sekitar 30 menit untuk menulis.
Ingat, disesuaikan dengan gambar. Apa yang ada di gambar itu yang kalian tuangkan dalam LKPD. Nanti saya akan lihat sesuai atau tidak ini disediakan. Ada yang kesulitan? Kelompok lo bagaimana? Sudah ya? Kerjasama ya? Itu adalah salah satu nilai. Iya. Iya. Ada yang sudah memasak kelompok yang sudah selesai gambar? Oh, sudah ya? Lanjut nomor 2. Ya udah. Sudah? Kelompok 3 sudah. Nomor 1, oke. Kelompok 2 sudah ya? Nanti tunjuk satu lagi kelompok. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Ya. Kelompok ini kan biasa. Kalian bisa pakai nama misalnya Doni, bisa juga Abel yang paling dekat di sini. Bisa juga Ore, boleh. Cuma
lagi ya. Nah, dalam satu kelompok boleh gambar dua. Saya ambil fokus di gambar 3 boleh. Kemudian ada lain gambar 4. Jadi kalau sudah ada dicocokkan atau disatukan persepsinya kira-kira mana yang bagus untuk dituangkan. Oke, sudah sekitar 15 menit berlalu ya. Lagi 15 menit lagi. Kalian kan 30 menit. Sekarang ya 15 menit berlalu. Oke. Nah, kita sama kelompok mana yang bagus?
Oke, luar biasa ya. Sudah ada yang hampir selesai. Oke, sudah. Oke. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ayo, 5 menit lagi.
pertanyaan, saya akan persilakan dari kelompok 1 dulu. Jadi silakan yang menjadi perwakilan presentasikan hasil baik itu dari gambar 1 sampai gambar 6. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 3, perhatikan ya, kelompok 2 dan kelompok 3, silakan dilihat gambar dari kelompok 1. Nanti dilihat ketika dibacakan, apakah gambar ini sesuai dengan yang mereka tulis atau tidak. Kalau memang ada yang tidak sesuai, kalian bisa menanggapi atau memberikan saran. Boleh ada di kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, saya persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil yang bersamakan. Gagasan gambar 1, seorang jenis tersebut bernama Ibu Sari. Gagasan gambar kedua, Ibu Sari ingin menyeberangi jalan namun dia sedang kebingungan. Gagasan gambar ketiga, kemudian ada seorang anak kecil yang bernama Ido. Dia berniat ingin membantu Ibu Sari menyeberangi jalan. Gagasan gambar keempat, Edo membantu Ibu Sari menyeberangi jalan ke arah rumah Sari. Gagasan gambar kelima, kemudian Edo mengantar Ibu Sari ke rumah tersebut dengan selamat. Gagasan gambar keenam, dan setelah mengantar Ibu Sari, Edo pun berpamitan pergi.